Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5, Immanuel 5 Minutes. Bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini kita baca dari 3 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-10 dengan tema batu sandungan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan pelayanan dan persekutuan serta kesaksian gereja kita, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara boleh aktif bergabung dan turut melayani bersama. Mari kita sepakat untuk jangan membawa ambisi pribadi di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja Tuhan. Pada ayat-ayatnya, Yohanes menulis, "Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami." Yohanes sebagai rasul Yesus Kristus yang menulis surat ini memahami ada tantangan yang besar di tengah jemaat, yaitu tampilnya seorang yang bernama Diotrefes yang telah menjadi batu sandungan bagi kehidupan pelayanan jemaat. Bapak Ibu Saudara, tidak semua pelayan Tuhan mempunyai hati yang tulus. Sejak gereja mula-mula didirikan, selalu saja ada orang-orang yang membawa visinya sendiri-sendiri. Dan Yohanes menghadapi persoalan yang seperti ini. Ketika seorang pemimpin dari sebuah jemaat lokal betul-betul menolak hadirnya para pemberita Injil di tengah-tengah jemaat, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Yohanes dan kumpulan para penginjil lainnya. Suasana yang penuh dengan keakraban, kebersamaan untuk mendengarkan firman, termasuk dari para penginjil keliling, akhirnya berubah menjadi suasana yang takut, kaku, dan mencekam karena Diotrefes menolak untuk menerima para penginjil keliling dan bahkan meremehkan apa yang disampaikan oleh para penginjil ini. Yohanes menyebutnya dengan kata-kata bahwa Diotrefes telah melontarkan kata-kata yang kasar terhadap para penginjil. Lalu bukan saja itu, dia tidak mau menerima saudara-saudara yang datang menginjili, bahkan melarang para jemaat untuk menyambut mereka yang akan datang menginjili. Bapak Ibu Saudara, pengalaman gereja mula-mula ini seakan menyadarkan kita, kalaupun ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan para pelayan gereja, maka bisa jadi karena para pelayan gereja punya visi dan misinya sendiri dan menempatkan visi dan misi Kristus jauh di belakang, jauh di bawah daripada visi dan misi serta ambisi pribadi. Hal ini sudah kita temukan dari zaman dulu di Alkitab, bagaimana Musa juga bertengkar dengan saudaranya. Dan saat ini kita membaca bagaimana Yohanes juga beradu argumen dengan Diotrefes. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tepatlah apa yang diucapkan oleh seorang teolog terkenal yang bernama C.H. Dodd. Seberapapun religiusitas seorang pemimpin dan kecakapannya seorang pemimpin dalam melayani, berapapun dia sangat pintar dan bahkan dipuja orang karena khotbahnya, tapi kalau dia tidak memiliki kasih yang dari Kristus, maka pemimpin itu sebenarnya bisa jadi menjadi batu sandungan bagi yang lain. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Yohanes ingin menunjukkan bahwa seorang pemimpin Kristen sejati haruslah senantiasa mengingat bahwa kekuatan dan sifat kelemah lembutan haruslah saling bergandengan tangan, dan bahwa memimpin dengan mengasihi haruslah berjalan secara serentak. Diotrefes adalah laksana begitu banyak pemimpin dalam gereja dan mungkin juga kami yang saat ini melayani sebagai pendeta. Ia dapat saja benar, tetapi ia mengambil jalan yang keliru untuk mencapai tujuannya.
Karena tidak ada kekuatan akal yang dapat menggantikan tempat kasih di dalam hati. Jangan seperti Diotrephes yang menjadi batu sandungan. Dari kata Yunani, skandalon, skandal, yaitu membuat orang lain terjatuh. Sebagaimana kita meletakkan batu di jalan orang itu sehingga dia tersandung. Layanilah Tuhan dengan tulus, bekerja samalah dengan banyak orang, dan pasti berita firman akan tersebar sampai ke ujung dunia. Tuhan memberkati. Amin.